Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa pada tahun 2025 ini, negara kita tanpa sengaja menanggung tagihan hampir 2 triliun rupiah? Itu angka yang sangat masif ya. Sangat. Dan yang gila adalah, uang itu dipakai untuk membiayai operasional para pengebor minyak ilegal. Ya, Anda tidak salah dengar. Betul, dan itulah mengapa penelusuran mendalam kita kali ini sangat menarik. Tepat sekali. Hari ini kita akan membedah transkrip presentasi resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait ikhtisar hasil pemeriksaan semester kedua tahun 2025. Nah, bagi Anda yang mendengarkan, tolong jangan bayangkan ini sebagai tumpukan kertas laporan yang, membosankan gitu. Iya, buang jauh-jauh pikiran itu. Anggap saja penelusuran kita kali ini sedang membuka buku besar finansial negara di era awal pemerintahan Prabowo. Kayak semacam peta harta karun ya. Nah, iya. Peta harta karun yang menunjukkan secara persis kemana uang pajak Anda mengalir, di mana uang itu berhasil diselamatkan, dan di mana sistem kita dibobol dari dalam. Menggunakan istilah peta harta karun itu sangat tepat sih, karena seringkali masyarakat kan hanya melihat hasil akhirnya saja ya. Maksudnya seperti jalan tol yang sudah jadi, atau subsidi yang cair, gitu? Betul. Padahal yang jauh lebih krusial adalah memahami lorong-lorong gelap birokrasinya, di mana triliunan rupiah bisa tiba-tiba menguap karena, tata kelola yang buruk. Dan kita tidak akan sekedar membacakan deretan angka hari ini, kan? Tentu tidak. Kita akan menelusuri bagaimana mekanisme pencatatan, verifikasi, dan infrastruktur sistemik kita ini bekerja. Atau justru gagal bekerja. Yang dampaknya langsung terasa ke urusan perut, kesehatan, dan energi Anda ya. Nah, kalau kita bicara soal angka, mari kita langsung masuk ke temuan yang bikin saya, jujur aja, nyaris tersedak pas baca sumber kita. Wah, temuan yang mana nih? Ini soal BPK yang mencatat adanya penyelamatan keuangan negara sebesar 42,87 triliun rupiah. Itu kan angka yang luar biasa besar. Iya, sangat besar. Tapi tunggu, sebelum kita merayakannya, mari kita lihat sisi gelapnya. Dilaporkan ada kerugian atau potensi kerugian negara sebesar 18,53 triliun rupiah. Dan itu belum semuanya kan? Belum, ditambah inefisiensi yang nilainya mencapai 24,34 triliun rupiah. Nah, salah satu penyumbangnya adalah kasus yang saya sebut di awal tadi. Oh, yang soal illegal drilling atau pengeboran ilegal oleh masyarakat itu ya? Betul, hasil pengeboran ilegal ini dibeli dan entah bagaimana dibebankan kepada negara sebagai cost recovery atau biaya pemulihan operasional. Nilainya 1,71 triliun rupiah. Ya, itu memang temuan yang sangat mencengangkan. Coba jelaskan kepada saya dan para pendengar, bagaimana mungkin seorang pengebor liar bisa mengirim tagihan ke kas negara dan nyaris lolos? Gini, untuk memahami absurditas ini, Anda harus mengerti dulu apa itu mekanisme cost recovery. Sederhananya, pemerintah kan menyewa kontraktor migas nih untuk mencari dan menyedot minyak bumi kita. Oke, lalu sebagai gantinya? Sebagai gantinya, pemerintah berjanji akan mengganti semua biaya operasional yang dikeluarkan kontraktor tersebut. Nah, itulah yang disebut cost recovery. Tapi pasti ada syaratnya dong. Jelas. Syaratnya, operasinya sah dan minyaknya benar-benar diserahkan ke negara. Celah ini muncul pada tahap verifikasi di lapangan. Maksudnya, minyak ilegal itu bisa masuk ke sistem yang legal? Tepat. Ketika hasil pengeboran ilegal dari masyarakat ini masuk ke dalam rantai pasokan, minyak itu seolah-olah dicuci. Dicuci? Iya, dicuci menjadi bagian dari produksi sah sang kontraktor tersebut. Wah, tunggu dulu. Jadi maksud Anda, sistem verifikasi berlapis di industri semahal migas ini bisa kebobolan minyak ilegal, lalu tagihannya diselipkan ke meja pemerintah? Ya, begitulah realitas lapangannya. Ini ibarat ada orang asing masuk ke pekarangan Anda, merusak taman, mencuri buah di pohon Anda. Lalu Anda yang dikirimi tagihan untuk alat berkebun mereka kan? Nah iya, benar-benar gila. Memang. Dan yang membuat hal ini menjadi masalah sistemik yang serius adalah mengapa itu bisa terjadi. Ini bukan sekedar kesalahan ketik di laporan keuangan. Jadi ini lebih ke kelemahan pengawasan ya? Betul sekali. Ini menunjukkan adanya kelemahan fatal dalam pengawasan fisik di lapangan dan rekonsiliasi datanya. Memverifikasi dari sumur mana sebuah barel minyak berasal ternyata sangat rentan dimanipulasi. Kalau tidak ketahuan BPK, bagaimana nasib uangnya? Jika audit investigatif BPK tidak masuk dan membongkar jalur dokumennya, uang 1,71 triliun rupiah itu akan mengalir begitu saja.
Dan membiayai operasi ilegal pakai uang negara ya? Wow. Bahkan, BPK menemukan indikasi kerugian dari audit investigatif secara total mencapai 6,8 triliun rupiah dalam berbagai kasus loh. Sebanyak itu. Ini membuktikan bahwa tanpa pengawasan yang punya kekuatan analitis tinggi, anggaran kita hanyalah kotak amal yang terbuka ya. Analogi yang sangat pas. Anggaran kita rentan sekali ditarik tanpa dasar yang jelas. Betul sekali. Ini menunjukkan adanya kelemahan fatal dalam pengawasan fisik di lapangan dan rekonsiliasi datanya. Memverifikasi dari sumur mana sebuah barel minyak berasal ternyata sangat rentan dimanipulasi. Kalau tidak ketahuan BPK, bagaimana nasib uangnya? Jika audit investigatif BPK tidak masuk dan membongkar jamur dokumennya, uang 1,71 triliun rupiah itu akan mengalir begitu saja. Dan membiayai operasi ilegal pakai uang negara ya? Wow. Bahkan, BPK menemukan indikasi kerugian dari audit investigatif secara total mencapai 6,8 triliun rupiah dalam berbagai kasus loh. Sebanyak itu. Ini membuktikan bahwa tanpa pengawasan yang punya kekuatan analitis tinggi, anggaran kita hanyalah kotak amal yang terbuka ya. Analogi yang sangat pas. Anggaran kita rentan sekali ditarik tanpa dasar yang jelas. Betul sekali. Ini menunjukkan adanya kelemahan fatal dalam pengawasan fisik di lapangan dan rekonsiliasi datanya. Memverifikasi dari sumur mana sebuah barel minyak berasal ternyata sangat rentan dimanipulasi. Kalau tidak ketahuan BPK, bagaimana nasib uangnya? Jika audit investigatif BPK tidak masuk dan membongkar jalur dokumennya, uang 1,71 triliun rupiah itu akan mengalir begitu saja. Dan membiayai operasi ilegal pakai uang negara ya? Wow. Bahkan, BPK menemukan indikasi kerugian dari audit investigatif secara total mencapai 6,8 triliun rupiah dalam berbagai kasus loh. Sebanyak itu. Ini membuktikan bahwa tanpa pengawasan yang punya kekuatan analitis tinggi, anggaran kita hanyalah kotak amal yang terbuka ya. Analogi yang sangat pas. Anggaran kita rentan sekali ditarik tanpa dasar yang jelas.
Betul sekali. Ini menunjukkan adanya kelemahan fatal dalam pengawasan fisik di lapangan dan rekonsiliasi datanya. Memverifikasi dari sumur mana sebuah barel minyak berasal ternyata sangat rentan dimanipulasi. Kalau tidak ketahuan BPK, bagaimana nasib uangnya? Jika audit investigatif BPK tidak masuk dan membongkar jalur dokumennya, uang 1,71 triliun rupiah itu akan mengalir begitu saja. Dan membiayai operasi ilegal pakai uang negara ya? Wow. Bahkan, BPK menemukan indikasi kerugian dari audit investigatif secara total mencapai 6,8 triliun rupiah dalam berbagai kasus loh. Sebanyak itu. Ini membuktikan bahwa tanpa pengawasan yang punya kekuatan analitis tinggi, anggaran kita hanyalah kotak amal yang terbuka ya. Analogi yang sangat pas. Anggaran kita rentan sekali ditarik tanpa dasar yang jelas. Sangat mengejutkan bahwa fondasi verifikasi kita serapuh itu. Tapi ketidakmampuan membangun fondasi ini rupanya bukan cuma monopoli sektor energi loh. Anda mau beralih ke sektor pangan ya? Betul, mari kita lihat sektor yang lebih mendasar, ketahanan pangan. Menurut laporan, produksi beras nasional di tahun 2025 ini naik 13,36% menjadi 34,71 juta ton. Itu kabar yang sangat menggembirakan sebenarnya. Iya, lebih dari itu, pemerintah berhasil menyerap 3 juta ton beras dari dalam negeri tanpa impor sama sekali. Nol impor ya? Jujur saja, melihat angka ini saya merasa kita baru saja mencetak kemenangan besar. Perut rakyat kenyang, impor nol. Tapi Selalu ada tapinya di laporan BPK. benar, di dokumen yang sama, BPK mengkritik habis-habisan karena Rencana Pangan Nasional atau RPN 2025-2029 belum ditetapkan. Ya, itu temuan yang sangat krusial. Jujur, saya harus menantang temuan ini sih. Jika produksi beras kita naik tajam dan kita tidak butuh impor, lalu untuk apa kita memusingkan sebuah dokumen perencanaan yang belum selesai? Bukankah yang terpenting berasnya ada di gudang? Itu adalah respons yang sangat wajar dari perspektif jangka pendek. Tentu, panen yang melimpah tahun ini adalah berita luar biasa buat masyarakat. Ya kan? Perut kenyang itu nomor satu. Tapi pertanyaan analitisnya adalah, apakah keberhasilan ini terjadi karena desain sistem yang kuat atau karena kita cuma sedang beruntung dengan cuaca musim? Oh, saya paham maksud Anda. Jadi, bisa jadi ini cuma kebetulan. Sangat bisa jadi. Rencana Pangan Nasional itu bukan sekedar tumpukan kertas birokrasi biasa. Ia adalah algoritma dari ketahanan pangan negara kita. Algoritma seperti apa tuh maksudnya? Bayangkan begini, tanpa dokumen itu, Kementerian Pertanian mungkin membuka lahan persawahan baru seluas puluhan ribu hektar di suatu wilayah. Alasannya sederhana, karena merasa itu wilayah yang subur. Oke, lalu di mana masalahnya? Membuka lahan baru terdengar seperti ide yang sangat masuk akal kan? Masalahnya muncul karena Kementerian Pertanian tidak punya wewenang membangun bendungan. Itu tugas Kementerian Pekerjaan Umum atau PU kan? Tepat, tanpa sebuah cetak biru nasional yang memaksa kedua kementerian ini berbagi data dan target yang sama, masalah akan muncul. Jadi Kementerian Pertanian selesai membuka lahan, tapi Tidak ada air irigasi yang mengalir, karena PU sedang fokus membangun jalan tol di tempat lain. Akibatnya, lahannya mangkrak. wow, BPK pasti menyoroti hal ini ya? Sangat tajam. BPK menyoroti bahwa ekosistem informasi pangan lintas kementerian saat ini terfragmentasi. Badan Pangan Nasional, Kementan, PU, semuanya masih bekerja di silo masing-masing. Tidak menggunakan satu sumber data yang sama ya? Betul sekali. Saya mulai melihat pola di sini. Keberhasilan kita hari ini bisa jadi hanyalah keberuntungan musiman, karena sistemnya sendiri belum terintegrasi. Nah, itu kesimpulan yang tepat. Ini seperti membangun rumah megah, atapnya sudah terpasang indah, dan kita tidak kepanasan tahun ini. Tapi ternyata arsitek, tukang kayu, dan tukang pipanya, Mereka semua bekerja tanpa melihat cetak biru yang sama. iya. Dan besok, ketika hujan badai, rumah itu bisa rubuh seketika. Analogi yang sangat akurat. Ketegangan yang kita lihat di sini adalah konflik klasik antara ambisi politik jangka pendek versus pembangunan sistem jangka panjang. Karena target nol impor itu sangat seksi secara politik ya. Betul, itu kemenangan politik yang bisa langsung dirasakan. Namun, mensinkronisasi arsitektur data lintas kementerian itu pekerjaan yang sangat membosankan. Dan pastinya tidak terlihat oleh publik kan? Benar, tidak terlihat, dan butuh waktu bertahun-tahun. Tapi justru infrastruktur tak terlihat inilah yang mencegah kelaparan di masa depan ketika cuaca sedang tidak bersahabat. Jadi BPK membunyikan alarm karena mereka menyadari fondasi kita masih rapuh di balik panen raya ini. Tepat. Kebutaan pada fondasi tak terlihat ini, sepertinya ini tema yang berulang deh.
Karena kalau kita beralih ke pilar pembangunan manusia di laporan BPK, penyakit yang sama muncul lagi. Iya, terutama dalam bentuk pengelolaan data ya. Betul. Mari kita bahas temuan di sektor kesehatan dan pendidikan. Laporan menyebutkan bahwa penanganan TBC sudah sangat baik di tingkat pusat. Kabar baik lagi di permukaan. Iya, di permukaan. Tapi, begitu kita melihat ke daerah 3T, yakni terdepan, terluar, tertinggal, regulasinya berantakan dan tumpang tindih. Mengapa selalu daerah pelosok yang jadi korban dari aturan birokrasi di ibu kota? Karena merumuskan kebijakan dari ruang ber-AC di gedung tinggi di Jakarta itu jauh lebih mudah. Dibandingkan mengeksekusinya di lapangan. Tentu saja, lebih mudah merumuskan daripada memastikan kebijakan itu bisa dieksekusi di puskesmas yang mungkin cuma bisa diakses pakai perahu motor. Oh, wow. Jadi ada jarak realitas yang jauh ya? Sangat jauh. BPK menemukan bahwa Kementerian Kesehatan belum sepenuhnya menyusun regulasi turunan yang harmonis untuk daerah kepulauan. Dampaknya di lapangan seperti apa tuh? Dampaknya secara mekanis sangat jelas. BPJS Kesehatan jadi kebingungan bagaimana menyalurkan dana kapitasi. Dana kapitasi itu dana tetap per pasien ya? Betul. Mereka bingung menyalurkannya kepada klinik di pulau terpencil karena aturannya tumpang tindih. Kalau aturannya abu-abu, pejabat daerah akan memilih cari aman. Maksudnya, mereka memilih untuk tidak mencairkan dananya. Iya, daripada nanti diperiksa dan dituduh korupsi karena salah prosedur. Jadi ujungnya, klinik di pelosok kehabisan obat. Bukan karena negaranya tidak punya uang, tapi karena sistem pencairannya tersumbat oleh birokrasi. Itu sangat tragis sih, tapi memang begitu kenyataannya. Uangnya ada, tapi terhalang ketakutan administratif. Sangat menyedihkan. Dan berbicara soal ketakutan administratif, bagaimana dengan pendidikan dasar? Di sumber kita disebutkan soal data pokok pendidikan atau Dapodik. Nah, ini juga salah satu contoh klasik soal masalah data. Kan niatnya bagus ya, menyinkronkan data murid dengan data kependudukan. Tapi BPK menyoroti kualitas input datanya sangat diragukan. Sangat diragukan. Mari kita bongkar mekanisme di lapangan. Bagaimana prinsip garbage in, garbage out, alias sampah yang masuk, sampah pula yang keluar, ini benar-benar terjadi dalam sistem pendidikan kita. Apakah aplikasinya yang buruk? Bukan aplikasinya, melainkan realitas penggunanya di lapangan. Oke, coba gambarkan situasinya untuk kita. Bayangkan seorang guru atau operator sekolah yang kelebihan beban kerja di sebuah desa terpencil. Koneksi internetnya putus nyambung terus. Pasti sangat membuat stres. Pasti. Apalagi besok adalah tenggat waktu pengumpulan Dapodik ke pusat. Dan parahnya dana bantuan operasional sekolah atau BOS mereka bergantung pada data tersebut. Wah, tekanannya luar biasa berarti. Betul. Apa yang sering terjadi secara rasional dalam kondisi tertekan seperti itu? Mereka jalan pintas? Iya, mereka mungkin saja mengopi data tahun lalu, memasukkan estimasi kasar, atau mengabaikan pembaruan status siswa yang sudah putus sekolah. Jadi itu yang Anda sebut sebagai input sampah tadi. Betul. Jadi ini bukan soal kejahatan atau niat buruk, tapi murni soal bertahan hidup di tengah himpitan sistem ya? Tepat. Namun, ini masalah besarnya. Ketika data yang tidak akurat ini mengalir ke server kementerian di Jakarta, mesin birokrasi menganggapnya sebagai kebenaran mutlak. Mereka tidak tahu realitas di baliknya. Tidak. Triliunan rupiah uang negara kemudian didistribusikan berdasarkan data yang salah itu. Guru-guru dikirim ke tempat yang salah, fasilitas dibangun di sekolah yang jumlah muridnya ternyata fiktif. Ini ibarat dokter spesialis yang jenius, tapi ia meresepkan obat berdosis mematikan karena perawat di awal salah mencatat golongan darah dan berat badan pasiennya. Mendasikan Kementerian PMK, Kemendagri, dan kementerian terkait untuk menyusun NSPK. NSPK itu norma, standar, prosedur, dan kriteria ya? Betul. Tujuannya adalah membangun standar verifikasi di tingkat paling bawah, sehingga apa yang masuk ke sistem pusat adalah data yang sudah tervalidasi. Kembali lagi, kita mengabaikan fondasi verifikasi demi mengejar target input yang cepat. Iya, selalu soal kecepatan input tanpa melihat kualitasnya. Oke. Dari data pendidikan dan kesehatan yang karut-marut di pelosok, mari kita putar haluan ke mesin ekonomi kita nih. Sektor industri vital dan BUMN. Nah, ini juga tidak kalah menarik. BPK menyoroti temuan inefisiensi yang sangat serius di PT Pupuk Indonesia. Pabrik amonia mereka dikabarkan membakar gas jauh di atas standar efisiensi. Yah, itu karena usia pabrik yang sudah sangat tua. Dan sering mengalami downtime atau kerusakan kan? Jujur, saya bingung.
Kita ini bicara soal BUMN raksasa, oh. Jika sebuah pabrik pupuk sudah tua dan boros gas, bukankah logika bisnis paling dasarnya adalah mematikan mesinnya? Untuk diperbaiki maksudnya? Ya, mematikan, memperbaiki, atau menggantinya sekalian agar menguntungkan. Kenapa mereka memilih diam dan membiarkan gas terbuang percuma? Disinilah logika korporasi berbenturan keras dengan inersia birokrasi. Berbenturan bagaimana tuh? Mematikan mesin pabrik tua untuk pemeliharaan pencegahan atau preventive maintenance itu berarti menghentikan produksi amonia selama beberapa bulan penuh. Oke, berarti pasokannya terhenti ya? Betul, bagi perusahaan pupuk, itu berarti ada resiko keterlambatan distribusi pupuk ke petani saat musim tanam. Oh, dan kalau petani tidak dapat pupuk, mereka pasti protes keras. Nah, secara politis, kelangkaan pupuk di lapangan adalah kiamat kecil yang akan langsung memicu kemarahan publik dan teguran tajam dari menteri. Ah, saya mengerti sekarang. Jadi mereka lebih memilih mengambil risiko finansial yang tak terlihat ketimbang resiko politik yang terlihat. Sangat presisi. Mengajukan anggaran puluhan triliun untuk merevitalisasi pabrik tua itu butuh proses birokrasi yang panjang dan persetujuan yang berlapis-lapis. Jadi mending dibiarkan saja. Jauh lebih mudah mengambil jalan pintas. Biarkan saja pabrik tua itu berjalan dan bayar tagihan gasnya yang membengkak setiap bulan sebagai biaya operasional biasa. Wow. Jadi inefisiensi ini adalah penyakit sistemik ya? Betul. BUMN sering terjebak dalam dilema ini. Mereka diminta mencari untung seperti swasta, tapi dituntut menanggung beban penugasan sosial yang melumpuhkan rasionalitas bisnis mereka. Itu sangat menjelaskan kelumpuhan inovasi di BUMN kita. Dan seolah belum cukup buruk, BUMN perbankan kita, spesifiknya Bank Tabungan Negara atau BTN, juga ditegur BPK. Iya, ini terkait pengawasan kredit mereka ya. Betul, karena lemahnya pengawasan dokumen kredit, khususnya KPR. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin di era di mana artificial intelligence sudah bisa menganalisis profil risiko dalam hitungan detik, sebuah bank negara masih lemah dalam hal mendasar seperti memeriksa dokumen KPR masyarakat? Jawabannya sederhana. Karena teknologi secanggih apapun tidak bisa menambal celah integritas dan kehati-hatian atau prudence dari manusia itu sendiri. Maksudnya ada faktor manusianya yang sengaja melonggarkan. Begini, dalam kompetisi perbankan, ada tekanan luar biasa pada para manajer cabang untuk mencapai target penyaluran kredit atau disbursement setiap kuartalnya. Target lagi ya? Ya, ketika kecepatan penyaluran menjadi indikator utama kinerja mereka, tahapan verifikasi keamanan kredit seringkali dikorbankan. Seperti mengecek keabsahan agunan atau kemampuan bayar nasabah yang sebenarnya ya? Betul, itu sering dilonggarkan atau dilakukan terburu-buru. Laporan BPK ini mengungkap bahwa dorongan untuk mengejar target ekspansi ternyata mengorbankan kualitas pengawasan. Dan ingat, jika KPR ini macet berjamaah, yang terancam adalah modal bank. Yang pada akhirnya itu adalah uang publik juga kan? Tepat sekali. Dan jika kita gabungkan cerita BTN, pabrik pupuk tua, dan temuan awal kita soal cost recovery migas ilegal, Anda mau mengaitkannya dengan SKK Migas. iya, BPK juga mencatat temuan tambahan di SKK Migas terkait kontraktor raksasa Petronas Gargali dan Pertamina IP, di mana biaya 2,17 triliun rupiah dibebankan ke negara, padahal seharusnya tidak diizinkan. Yaitu angka yang sangat besar untuk sebuah kelalaian. Ini luar biasa ironis loh. Di satu sisi, kita membiarkan pabrik pupuk plat merah berdarah-darah membakar gas karena takut mematikan mesin, tapi di sisi lain, kita dengan santainya menyetujui klaim triliunan dari perusahaan migas swasta dan plat merah yang secara aturan tidak sah. Betul, ketimpangan yang aneh. Pertanyaan saya, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan negara untuk membentuk tim verifikasi yang kompeten dibandingkan dengan biaya 2 triliun rupiah yang lolos begitu saja? Itu kalkulasi yang sangat menohok. Menggaji 1.000 auditor forensik kelas dunia pun, biayanya tidak akan menyentuh angka 2,17 triliun rupiah. Sama sekali tidak akan. Jadi ini bukan masalah negara tidak punya uang untuk memverifikasi. Ini adalah masalah degradasi kedisiplinan birokrasi. Maksudnya tidak ada efek jera gitu ya? Tepat. Ketika pengawas migas meloloskan klaim triliunan yang tidak valid atau manajemen BTN melonggarkan syarat KPR, itu semua berakar pada ketiadaan konsekuensi pribadi. Karena uangnya bukan uang mereka ya? Benar. Jika mereka salah menyetujui tagihan, yang rugi kan APBN. Sebuah entitas abstrak yang uangnya rasanya tidak berujung. Jadi mereka merasa aman-aman saja? Nah, melalui laporan ini, BPK sedang mencoba menarik entitas abstrak itu kembali ke bumi.
BPK menunjukkan bahwa setiap rupiah yang lolos adalah hak masyarakat yang dirampas. Oke, ini membawa saya pada satu pikiran sinis, dan saya yakin Anda yang sedang mendengarkan sambil menyetir atau duduk di kereta juga memikirkan hal yang sama. Pikiran sini seperti apa tuh? Jika Anda melewati jalan berlubang di desa Anda hari ini, mendengarkan semua temuan audit ini mungkin membuat Anda marah. Kita tahu masalah sinkronisasi pangannya. Kita tahu kebobrokan data pendidikannya. Kita tahu kelalaian banknya. Lalu apa? Apa dampaknya gitu? Ya. Apakah buku laporan BPK setebal ini hanya akan menjadi ganjalan pintu di laci para menteri? Apakah istilah tindak lanjut dari birokrasi ini benar-benar berarti ada uang yang kembali atau sekedar dokumen kertas yang dipindah dari meja satu ke meja lainnya? Skeptisisme Anda dan para pendengar ini sangat rasional dan berdasar ya? Karena kita sering kecewa kan? Betul. Terlalu sering kita mendengar kasus terungkap, tapi uangnya tidak pernah terlihat. Namun, ini bagian menariknya. Data dalam IHPS 2025 ini memberikan jawaban yang mengejutkan terkait akuntabilitas. Oh ya? Ada kabar baik nih. Ada. Sejak tahun 2005, BPK telah merilis lebih dari 785.000 rekomendasi. Dan faktanya, 80,5% dari rekomendasi itu telah ditindaklanjuti secara patuh. Tapi pertanyaannya, patuh secara administratif atau patuh secara finansial? Apakah uangnya kembali? Keduanya. Ini bukan sekedar kepatuhan stempel dokumen belaka. Mari kita lihat uang realnya. Coba sebutkan angkanya. Dari proses tindak lanjut ini, terdapat penyelamatan uang dan aset yang disetorkan kembali ke kas negara, kas daerah atau perusahaan sebesar 1,72 triliun rupiah. Wow, oke. Itu angka yang lumayan. Dan bahkan dari jumlah itu, 3,15 triliun rupiah tercatat hanya pada semester pertama 2025 ini saja. Berarti pemulihannya berjalan ya? Sangat berjalan. Belum lagi ada penyelesaian ganti kerugian negara melalui mekanisme pelunasan sebesar 3,95 triliun rupiah. Uang itu secara fisik kembali masuk ke dalam kantong negara. Syukurlah kalau begitu. Tapi bagaimana dengan mereka yang dengan sengaja memanfaatkan kelemahan ini untuk memperkaya diri? Apakah laporan BPK ini punya gigi secara hukum? Sangat tajam giginya. Laporan audit BPK secara aktif diteruskan dan digunakan oleh lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Sebagai alat bukti? Betul. Dalam periode ini, 564 laporan hasil penghitungan kerugian negara dari BPK digunakan untuk tahap penyidikan korupsi. Wow, lebih dari 500 kasus. Dan yang paling penting, 449 laporan diantaranya sudah berstatus P21. P21 itu berarti siap disidangkan ya? Tepat. Artinya, berkas dari kejaksaan sudah lengkap, tersangka sudah ditetapkan, dan kasusnya siap disidangkan untuk mengembalikan aset yang dicuri. Wah, ini fakta yang tidak banyak orang tahu. Memang. Dan dalam 445 persidangan, kesaksian para ahli BPK menjadi pedang utama jaksa penuntut umum. Jadi, ini bukan sekedar teguran birokrasi tanpa konsekuensi. Audit ini memastikan para pelaku korupsi berdiri di hadapan hakim. Menarik sekali. Jadi proses pemulihan aset dan hukum ini membuktikan bahwa transparansi tata kelola itu bekerja ya, meskipun prosesnya panjang dan melelahkan. Sangat melelahkan, tapi ia bekerja. Nah, mari kita tarik benang merah dari seluruh penelusuran luar biasa kita hari ini. Dari apa yang kita bedah, mulai dari pencucian minyak ilegal lewat cost recovery, dokumen rencana pangan yang hilang di tengah panen raya, lalu guru di pelosok yang terpaksa memberikan input data palsu ke kementerian. Iya, hingga inersia perusahaan pupuk yang membiarkan mesinnya membakar uang demi menghindari protes. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Apa itu? Bahwa tantangan terbesar bangsa ini bukan lagi pada niat baik atau kekurangan anggaran. Musuh utama kita adalah silo birokrasi dan keengganan merawat fondasi tak terlihat. Itu kesimpulan yang menukik tajam. Dan bagi Anda yang menyimak diskusi kita, ini adalah alasan mengapa kita tidak boleh alergi melihat laporan keuangan pemerintah. Karena itu uang kita sendiri ya? Betul. Setiap rupiah yang terbuang karena inefisiensi pabrik tua, setiap dana kapitasi kesehatan yang gagal cair ke puskesmas terpencil karena aturan yang tumpang tindih. Itu semuanya adalah uang Anda. Tepat. Pada akhirnya, itu adalah pajak Anda yang gagal kembali kepada Anda dalam bentuk pelayanan publik. Audit BPK memaksa birokrasi bercermin, dan pantulan dari cermin itu menunjukkan bahwa mengawal uang negara adalah tugas peradaban yang berkesinambungan. Betul sekali. Namun,
Melihat betapa presisi dan tajamnya BPK melacak serta menemukan triliunan uang yang bocor ini, baik karena kelalaian pengawasan BTN maupun ketidakberesan kontraktor migas, itu semua kan terjadi setelah kejadiannya berlangsung ya? Iya, selalu pasca kejadian. Setelah uangnya melayang. Nah, hal ini meninggalkan satu pertanyaan provokatif yang harus kita renungkan secara kolektif nih. Pertanyaan apa itu? Jika audit pasca kejadian saja sanggup melacak kelemahan sedetil ini, mengapa kita tidak menanamkan inovasi pengawasan yang sama di titik paling awal birokrasi? Oh, sebagai tindakan preventif gitu ya? Benar. Inovasi pencegahan seperti apa yang harus kita pasang dalam kode sistem kementerian kita sejak hari pertama anggaran cair, agar benalu struktural ini mati kelaparan sebelum ia sempat tumbuh dan dicatat sebagai kerugian oleh BPK tahun depan. Teruslah mengamati peta tata kelola negara kita, karena uang yang berhasil diselamatkan hari ini adalah bata penyusun masa depan kita. Jaga selalu pikiran kritis Anda.